Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan saya paparkan materi selanjutnya yaitu tentang enrichment pakan alami. Pakan alami yang kita enrichment, yang kita perkaya adalah Artemia. Masih sama Artemia yang kemarin. Di sini ada gambar ikan lagi makan Artemia, terus perutnya kelihatan berwarna keemasan, warna dari si Artemia. Oke. Untuk Artemianya kita masih pakai Artemia yang kemarin dari Makai ya, dari Great Salt Lake di Utah. Untuk kandungan nilai nutrisinya bisa teman-teman lihat ya, serat kasar, kadar abu, ukuran, kadar airnya. Untuk metode penetasannya kita akan pakai metode penetasan biasa. Jadi tidak di dekapsulasi, terus tidak di rendam dengan air tawar dulu. Jadi dari Artemia yang cistebutilanan itu langsung kita masukin ke media penetasan bersalinitas untuk metode penetasannya. Oke, jadi enrichment itu memperkaya nilai nutrisi dari si ikan. Misalkan Misalkan kandungan nutrisinya kan hanya ini saja. Terus kita ingin memasukkan nilai nutrisi eh, amino esensial misalkan ya. Maka kita akan eh, apa namanya? Akan menambahkan jenis dari asam lemak esensial, misalkan minyak ikan atau jenis eh, asam lemak esensial lainnya. Jadi di sininya ada tambahan nilai nutrisi. Jadi intinya enrichment itu menambah nilai nutrisi atau meningkatkan nilai nutrisi. Terus kalau misalkan kita ingin menambah di sini jenis bakteri baik ya, di nilai nutrisinya tinggal kita enrichment dengan bakteri tersebut. Jadi si artemianya ada ininya, ada apa namanya? Ada penambahan nilai nutrisinya. Yang akan kita lakukan adalah menambahkan atau memperkaya Artemia dengan probiotik. Nanti kita akan membandingkan juga. Jadi nanti kita punya 3 sampel. Yang pertama tidak di enrich, tidak diperkaya. Yang kedua kita kasih probiotik. Yang ketiga kita kasih dia asam lemak esensial. Nanti kita kasihnya dia omega 3 dari minyak ikan. Jadi ada 3 ya. Yang pertama nggak diapa-apain, yang kedua dikasih probiotik, dan yang ketiga itu kita kasih minyak ikan. Yang ketiga kita kasih minyak ikan. Minyak ikannya minyak ikan biasa, minyak ikan itu dibikinnya dari hati ikan cucut kebanyakan. Minyak ikan itu yang biasa dipakai buat formulasi pakan, biasa juga dipakai untuk suplemen untuk anak ataupun untuk orang dewasa. Kalau probiotik, probiotik yang kita pakai itu Y4 ya. Nanti kita akan mengaktifasinya dengan molase. Jadi kan di Y4 ini nanti dijelasin juga pada video penjelasannya, ada jenis bakteri dan kepadatannya. Kalau kita kasih molase, nanti bakterinya ini kepadatannya akan bertambah karena ini bentuknya cair. Makin lama disimpan, apalagi dalam tempat yang kurang baik, kurang mendukung, misalkan terjemur dan lain sebagainya, biasanya jumlah bakterinya akan menurun. Kalau kita kasih lagi molase, dia jumlah bakterinya akan bertambah, meningkat normal, karena molase ini istilahnya sumber makanan buat si bakteri tersebut. Nah, kita 100 mili E4 terus 50 mili molase. Molase itu tetes tebu, nanti dijelasin lah di video. Molase itu tetes tebu, dia itu hasil buangan dari industri gula.
limbah dari industri gula. Dipakainya di perikanan dipakai, di peternakan dipakai, di pertanian juga sama dipakai. Oke, 100 mili, 50 mili ditambah 1000 mili air, terus didiamkan 5 sampai 24 jam. Nanti kita ambil yang 24 jam. Di dalamnya ini ada Lactobacillus casei. Jumlah sel per milinya ya, kalau di kemasannya nanti di videonya juga dijelaskan 2 kali 10 pangkat 6. Berarti ada sekitar 2 juta sel per mili probiotik. Per mili ya 4. Terus untuk Saccharomyces-nya juga ada 3,5 dikali 10 pangkat 5 sel per mili. Berarti ada sekitar 350.000 ya, 350.000 sel per mili. Lactobacillus ini bakteri yang membantu dalam proses pencernaan. Di manusia ada, di usus adanya, manusia, hewan, ikan ada Lactobacillus casei. Ini fungsinya untuk membantu proses pencernaan. Kalau untuk Saccharomyces itu dia masih terlibat dalam membantu proses pencernaan, tapi dia ini fungsinya lebih ke menekan jumlah bakteri buruk pada pencernaan. Jadi menjaga agar jumlah bakteri baiknya tetap banyak di saluran pencernaan, di organ pencernaan. Itu fungsi dari Saccharomyces boulardii. Tapi kedua jenis bakteri ini intinya adalah bakteri yang membantu proses pencernaan. Membantu itu maksudnya gimana? Jadi bisa tercerna dengan lebih mudah dan maksimal. Apa yang dimakan bisa tercerna lebih mudah dan maksimal. Oke. Enrichment. Enrichment merupakan metode pengkayaan, tadi sudah saya jelaskan juga, dengan tujuan meningkatkan kualitas pakan atau menambah nilai nutrisi pada pakan tersebut. Bisa pakai omega 3, berarti omega 3 ini termasuk ke dalam EFA, essential fatty acid, atau asam lemak esensial, sama aja. Terus bisa juga pakai vitamin C, bisa juga pakai probiotik, atau bisa juga pakai kromium, ya, macam-macam. Tergantung dari kebutuhan dan jenis komoditas yang di enrichment. Kalau kromium ini biasanya dia ke tumbuhan air, memperkaya pertumbuhan air, nilai nutrisi dari tumbuhan air. Kayak lemna, kayak wolfia, terus azola dan lain sebagainya. Oke, sekarang untuk metode penetasan. Metode penetasannya kita pakai yang kemarin. Jadi ini tidak usah terlalu dibaca-baca, perhatikan ini sama aja kayak yang kemarin. Kita pakai yang kemarin yang tidak didekap dan juga tidak direndam dengan air tawar untuk penetasannya. Terus untuk prosedur pengkayaannya ya, kita akan memasukkan 2 mili probiotik. Terus di wadah satunya juga kita akan masukin 2 mili minyak ikan. Terus nanti setiap harinya akan kita amati. Kalau di sini timbang 2 mili probiotik yang sudah diaktifasi, tergantung produk dagang, maksudnya tergantung produk dagang itu cara mengaktifasinya pada media hasil panen artemia. Jadi setelah artemia menetas dan dipanen, baru kita masukin 2 mili probiotik. Terus diukur pH-nya setelah di enrichment, ukur artemia sama, hitung kepadatan, hitung SR, ukur ukuran, hitung kepadatan lagi, hitung SR lagi, ukur ukuran setelah 6 hari pengkayaan. Jadi kalau yang kemarin teman-teman hanya mengukur ukuran ketika menetas,
Kalau dan mengukur pH juga ketika penetasan, kalau ini kita mengukurnya sama ketika menetas juga dan beberapa hari ke depan. Jadi ada beberapa kali pengukuran untuk melihat perbedaan artemia yang di enrichment dengan yang tidak. Jadi nanti akan terlihat perbedaannya antara yang di enrichment dengan omega 3, kita pakai minyak ikan di sini, yang di enrichment dengan probiotik dan yang tidak. Ini di sini kan ada contoh gambar dari artemia ya. Ini adalah contoh gambar dari artemia yang di enrichment. Di enrichment. Jadi nanti terlihat di bagian badannya itu seperti ada gumpalan-gumpalan hitam. Ini titik-titik dot yang sangat banyak ya. Di dalam tubuhnya juga ada kelihatan dot ini. Ini adalah bakteri yang menempel pada si artemia dari probiotik yang kita kasih ya. Oke, ini adalah pemaparan singkat mengenai kegiatan praktikum. Sekarang akan saya sedikit bahas mengenai lembar kerja. Oke. Ini lembar kerja budidaya pakan alami pengkayaan artemia, enrichment, kelompok, kelas, anggota silakan ditulis. Berat ciste artemianya 1 gram, jumlah ciste artemia 2 milinya tinggal ditulis di sini. Kita pakai nilai yang kemarin. Ya, kita pakai nilai yang kemarin. Kepadatan per liternya kita pakai nilai yang kemarin karena sama aja. Jumlah garamnya, jumlah media kulturnya, suhu penetasannya, pH-nya, waktu tetas, jumlah artemia dalam 2 mili, kepadatan per liter, HR, ukuran. Ini dari sampai sini sama kayak kemarin 1 gram. Ya, baru di sini jumlah probiotik, berarti nanti ada yang lainnya yaitu jumlah minyak ikan. Terus pH hari ketiga, kalau ini kan pH waktu penetasan ya, pH hari ketiga, terus jumlah hari ketiga, terus ukuran hari ketiga, jumlah artemia, kepadatan berarti nanti menghitung dari jumlah, SR juga sama menghitungnya nanti dari jumlah, terus ukuran. Jadi nanti kita mengukurnya 3 kali. Yang pertama di sini waktu penetasan ya, setelah menetas. Yang kedua adalah hari ketiga, dan yang keenam adalah yang keenam yang ketiga adalah hari keenam. Ya, nanti dokumentasikan ukuran artemia, terus nanti ditempel pada logbook, bisa di screenshot. Ini karena lembar kerja lama, ada tanggalnya. Terus teman-teman bisa uraikan pertanyaan di bawah ini. Prosedur penggunaan probiotik, HR-nya berapa, SR-nya berapa, ukuran artemia hari, kurang bawah sepertinya. Saya naikin dulu ke atas. Oke. Nah, kurang lebih nih prosedur probiotik yang digunakan dan kandungannya, produknya, prosedurnya, HR-nya, SR, terus ukuran artemianya, terus tujuan enrichment-nya nanti dijelaskan di logbook. Jadi kalau kemarin teman-teman punya 4 ya, sekarang teman-teman punya 3 untuk diamati. Oke, cukup pemaparan videonya dari saya. Nanti akan ada video kegiatan praktikumnya. Jadi nanti videonya akan dimulai ketika panen. Jadi ketika panen videonya akan dimulai, jadi tidak dari menetaskan artemia. Oke, terima kasih, sampai jumpa dengan video praktikum yang lainnya.